Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, gelombang udara yang dahsyat berdampak pada kilauan perak menutupi seluruh dunia. Saat berikutnya, semua orang di alam iblis hitam merasa ngeri melihat tembok kota yang sangat kokoh runtuh karena pengaruh gelombang suara. Dalam sekejap, jeritan terdengar tanpa henti. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam iblis hitam yang terperangkap basah terkubur di bawah batu-batu besar di dekat tembok kota yang runtuh. Di bumi yang gelap, retakan ganas juga terkoyak seperti jaring laba-laba, tersebar dalam radius 1000 kaki. Pada saat ini, suara benturan daging yang pelan terdengar. Setelah itu, banyak orang melihat sosok tua berlumuran darah keluar dari bola cahaya perak dan menghantam tanah. Bumi bergetar dan lubang dalam selebar lebih dari 10 kaki muncul di antara semua orang. Di dalam lubang tersebut, seorang lelaki tua pingsan dan meninggal di dalamnya. San Motian, serangkaian tatapan mereka menghampiri mereka. Dan ketika mengenali wajah lelaki tua di dalam lubang, mereka tiba-tiba menghirup udara dingin. San Motian ini yang memiliki tingkat kultivasi yang mencenangkan tiba-tiba berakhir seperti ini. Pasukan dari kota Ironwater tertegun sejenak dan kemudian bersorak. Sekarang San Motian telah dikalahkan, itu berarti subkota akan dihancurkan tanpa perlawanan. Benar saja, semua orang dari alam iblis hitam di tembok kota menjadi pucat karena ketakutan melihat penatua San Motian yang hampir mati. Dan tidak ada jejak semangat juang di mata mereka. Saat berikutnya semua orang-orang dari alam iblis hitam terpencar dengan tergesa-gesa, meninggalkan kota untuk melarikan diri. Kita menang, Tianmu menyaksikan semua ini tampak bersemangat. Subkota yang begitu sulit ditaklukkan ini ternyata telah direbut oleh mereka. Kali ini saya harus berterima kasih kepada Tuan Muda Chu. Sekelompok orang kuat dari kota Ironwood berkata kepada Chu Kuangseng. Ekspresi mereka penuh rasa hormat. Selain Kiu Kinger, Chu Kuangseng menjadi menyumbang terbesar kemenangan atas kota cabang ini. Chu Kuangseng melambaikan tangannya melihat ke bawah dan berkata dengan senyum yang lemah. Selanjutnya, ayo masuk kota. Mendengar ini Tianmu mengangguk, melambaikan tangannya dan berteriak. Ayo masuk kota. Semua orang dari kota Ironwood tampak bersemangat membentuk arus deras mengerumuni kota. Bagaimana dengan Zhan Motian? Tianmu menunjuk orang tua di dalam lubang memandang Kiu Kinger dan Chu Kuangseng saat berkata, itu semua tergantung pada keputusan Guru Kiu. Chu Kuangseng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Kiu Kinger merenung sejenak dan berkata, bawa dia, Zhan Ritian kembali ke Siliwang dan berserahkan kepada dekan. Setelah mendengar ini semua orang mengangguk. Yang satu adalah tetua pertama dari klan Zhan dan yang lainnya adalah tetua kedua dari klan Zhan. Jika kedua orang ini dimanfaatkan dengan baik, mereka dapat membawa manfaat besar bagi Akademi Empat Roh mereka. Keluarkan token pembunuh iblis. Melihat semua orang setuju, Kiu Kinger menoleh untuk melihat Chu Kuangseng dan kakak perempuannya saat berkata. Chu Kuangseng dan kakak perempuannya mengeluarkan token perintah pembunuh iblis yang seperti yang diinstruksikan. Kiu Kinger melambaikan tangan gioknya dan di sanalah ada dua sinar cahaya. Tembak ke dalam perintah pembunuhan iblis. 50.000. Melihat poin pembunuh iblis pada token pembunuhan iblis yang melonjak hingga 50.000, Chu Kuangseng tiba-tiba terkejut. Kali ini mereka merebut kota cabang. Dengan kontribusi Anda bisa mendapatkan begitu banyak poin pembunuhan iblis. Kiu Kinger tersenyum. Terima kasih banyak Guru Kiu. Chu Kuangseng menyingkirkan token pembunuh iblis dan berkata sambil tersenyum. Lalu Cilir yang juga di sampingnya juga tersenyum sedikit lalu membungkuk. Ayo masuk kota. Kiu Kinger mengangguk ringan melambaikan tangannya dan bergegas menuju kota.
Setelah melihat ini, Cukuang Seng dan yang lainnya segera mengikuti dan memasuki kota cabang. Selanjutnya, setelah menerima kota cabang, meninggalkan sebagian pasukan untuk menjaganya. Kiu Qing'er memimpin Cukuang Seng dan yang lainnya menuju kota utama kota iblis hitam. Pada hari kedua, Cukuang Seng mengangkat kepalanya dan memandangi kota iblis hitam yang megah di depannya. Dia merasa sangat kagum. Dalam segala hal, kota utama kota iblis hitam ini tidak lebih lemah dari kota empat roh. Apa di dalam tidak ada orang yang kuat tersisa? Seorang pria kuat dari kota Iron melihat ke kota utama, menjilat bibirnya saat berkata, sebagai markas utama wilayah iblis hitam pasti ada harta yang langka yang tak terhitung jumlahnya di sini. Mendengar ini Cukuang Seng mengangguk lalu berkata, melihat ini seharusnya terlihat seperti kota kosong. Orang-orang kuat dari 9 klan besar pasti mengerahkan kekuatan penuh untuk mempertahankan kota cabang. Hei, kami dari kota Ironwood adalah kekuatan pertama yang menyerang di sini. Tianmu tersenyum cerah, ekspresinya penuh kegembiraan. Ayo pergi dan lihat dulu. Cukuang Seng melambaikan tangan dan berjalan menuju kota. Sejujurnya dia cukup penasaran dengan kota utama ini. Mendengar ini semua orang tersenyum dan tidak sabar untuk berjalan menuju kota utama. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah seperti yang mereka harapkan. Kota utama hanyalah sebuah kota kosong. Dan mereka tidak melihat siapapun, satu pun menjaga kemanapun mereka lewat. Disitulah pos komandan 9 klan besar berada. Tianmu tiba-tiba berhenti menunjuk ke suatu tempat dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini Cukuang Seng mendongak dan melihat platform batu hitam besar. Di platform batu ada aura dingin tertiup ke arah wajahnya. Namun matanya tidak tertuju pada platform batu tetapi melihat ke belakang platform umum. Di sana ada istana hitam pekat merangkak di bumi seperti binatang buas. Jika prediksiku benar, istana hitam pekat ini berisi banyak harta karun yang disimpan oleh 9 klan besar, kata Tianmu dengan mata berapi-api. Mendengar kata-kata ini, mata Cukuang Seng tiba-tiba berbinar. Kalimat tempat 9 klan besar menyimpan harta yang sangat menggiurkan. Saat mereka hendak memasuki istana hitam pekat, sosok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba datang dan mendarat di depan platform umum. Orang-orang yang kuat yang menyerang 8 kota cabang lainnya, kata Tianmu dengan ekspresi terkejut. Melihat penampakan ini, 8 subkota lainnya telah ditaklukkan sepenuhnya. Hehehe, kota kayu besimu benar-benar ganas. Kamulah yang pertama menyerang kota utama. Penguasa kota batu hitam Yanli. Tianmu tersenyum tipis dan berkata, Tuan kota Yan sangat memujinya. Jika bukan karena guru Qiu dan saudara Chu, kita tidak akan menyerang sini secepat ini. Oh, mendengar ini ekspresi Yanli melintas dan melihat untuk melihat Cukuang Seng. Dilihat dari perkataan Tianmu, si kecil ini ternyata menjadi penyumbang utama penyerangan kota utama. Pada saat ini, tidak hanya dia, tetapi juga beberapa penguasa kota lainnya memandang dengan heran. Dengan kecurigaan di mata mereka. Bantuan apa yang bisa dimiliki seorang junior dalam menaklukkan subkota? Melihat keraguan di mata semua orang, Tianmu terkekeh dan berkata, Tuan kota, tolong jangan remehkan saudara Chu. Kekalahan Zhan Motian ini bergantung pada badai ruang semu di tangan saudara Chu. Setelah mendengar kata-kata ini keluar, banyak orang terkejut penampilan luar biasa Cukuang Seng ini. Setelah beberapa lama, keterkejutan di wajah semua orang menghilang. Yanli menatap Cukuang Seng dengan ekspresi aneh di wajahnya dan menghela napas. Memang benar bahwa seorang pahlawan berasal dari seorang pemuda. Pemuda seperti itu benar-benar kebanggaan Kabupaten Siling kita. Tetapi juga banyak ahli alam judi yang hadir, semua menunjukkan keheranan. Siapakah Zhan Motian? Bahkan jika dilihat dari seluruh alam iblis hitam, dia bisa masuk dalam peringkat ahli teratas. Namun, kekalahan karakter seperti itu ada hubungannya dengan seorang junior.
Bagaimana mungkin mereka tidak takjub dengan hal ini? Dikatakan bahwa tetua kedua dari klan Jen juga jatuh ke tanganmu. Yanli memandang Chu Kuangseng dan bertanya. Pendengar kalimat ini ekspresi banyak orang terkejut. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa ada lebih dari satu tetua yang jatuh ke tangan bocah ini. Mendengar hal ini, keterkejutan di hati mereka menjadi semakin hebat. Senior, terima kasih atas pujianmu. Aku hanya membantu, tidak berani mendapatkan pujian sebesar itu. Chu Kuangseng menapukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Yanli dan ahli alam 9 kuali lainnya menggelengkan kepalanya. Tetua pertama dan tetua kedua dari klan Zhen sama-sama praktisi terbaik. Munafik. Qi Wuliang yang berdiri di belakang Yanli tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin ketika dia melihat mata semua orang tertuju pada Chu Kuangseng. Dia adalah orang nomor 1 di peringkat bumi Akademi Bumi, dan dia seharusnya menjadi junior paling mempesona saat ini. Tapi sekarang dia diabaikan sama sekali. Perasaan ini membuat dirinya yang selama ini sombong merasa sangat tidak bahagia. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Chu dapat membiarkan kami melihat kemampuan yang Anda miliki yang dapat mengancam Zhan Motian. Sebelum dia selesai bicara, Qi Wuling tiba-tiba melompat keluar dan menuju ke Chu Kuangseng. Cari tak terbatas, dia berteriak keras dan menunjuk. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua orang tidak dapat bereaksi. Aku ingin tahu apakah kamu yang mengaku mampu melukai kedua tetua klan Zhen dapat mengambil tindakanku. Mata Qi Wuliang menunjukkan ekspresi dingin dan dia menunjuk ke arah Chu Kuangseng dengan jarinya yang berkedip. Setengah langkah menuju alam 9 kuali. Wajah Chu Kuangseng menjadi dingin. Berhenti. Qiu Qinger maju selangkah menatap Qi Wuliang dengan wajah dingin dan berkata, dalam pertempuran sebelumnya luka Chu Kuangseng belum sembuh. Mengambil tindakan sekarang untuk memanfaatkan cederanya. Cederanya belum sembuh, Qi Wuliang berkata dengan tenang. Dia tersenyum dan menatap Chu Kuangseng dengan mata yang sinis. Kamu tidak hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita, bukan? Hari ini, dia bersikeras menginjak Chu Kuangseng. Sulit menghilangkan kebencian di hatinya. Setelah mendengar kata-kata ini, Chu Kuangseng berjalan ke arah Qiu Qinger. Menatap Qi Wuliang dengan sepasang mata gelap dan berkata, karena Tuan Qin tertarik dengan ini, saya secara alami akan menemani Anda sampai akhir. Anda sedikit berani, tapi saya harap penampilan Anda selanjutnya dapat meyakinkan semua orang bahwa pencapaian Anda sebelumnya bukanlah lelucon. Qi Wuliang tersenyum dengan tenang dan menunjukkan cahaya aneh itu lagi. Jari-jarinya terangkat ke udara, membawa ujung tajam yang tak tertandingi, menunjuk langsung ke tengah alis Chu Kuangseng. Menghadapi pukulan seperti itu, Chu Kuangseng tampak tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Jika tidak berani, katakan saja, saya tidak ingin menyakiti salah satu orang saya sendiri. Qi Wuliang menyeringnya dan berkata dengan sombong. Chu Kuangseng tidak menjawab, tapi langsung mengungkapkan sikapnya melalui tindakan. Dia menginjakkan kakinya dengan keras ke tanah, dan ribuan cahaya kemasan terang tiba-tiba mekar di udara. Samar-samar tampak budak emas yang agung terlihat muncul di cahaya kemasan di langit. Suara Buddha agung, laut Buddha tidak terbatas. Chu Kuangseng berteriak dengan suara rendah, membentuk segel di tangannya, dan kemudian memukul keras di depannya. Gelombang suara emas disertai aura agung menyelimuti Qi Wuliang. Tidak bagus. Qi Wuliang tampak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chu Kuangseng masih bisa menunjukkan keterampilan spiritual yang begitu kuat, meski lukanya belum sembuh. Tapi sudah terlambat. Gelombang suara emas menyapu dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata gelombang itu menyelimuti dirinya. Gelombang suara menghantam satu demi satu, dan pertahanan Qi Wuliang langsung runtuh. Setelah itu, semua orang melihat sosok yang sangat malu terpantul kembali dari gelombang suara emas. Begitu telapak kakinya mendarat, Qi Wuliang memuntahkan seteguk darah dan aura di sekujur tubuhnya menjadi kacau.
Melihat pemandangan ini banyak orang yang gempar, karena semua orang dapat melihat bahwa sebelum pertarungan, Chu Guangsheng berusaha sekuat tenaga untuk menekan luka di tubuhnya. Namun meski begitu dia tetap mengalahkan Qi Wuliang dengan satu gerakan. Anak ini benar monster sekali. Beberapa orang menggelengkan kepalanya, merasa takjub di dalam hatinya. Tampaknya kedua tetua klan Zhen jatuh di tangan anak ini itu benar. Sementara semua orang kagum wajah Chu Guangsheng memerah dan sentuhan manis melonjak di tenggorokannya. Dia menelan darah itu dengan paksa, mengeluarkan pil dari cincin luar angkasa lalu menelannya ke dalam mulutnya. Adikku, Julier berjalan mendekat dengan gugup. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku baik-baik saja, kakak. Masih dengan karakter yang sama. Sangat suka pamer." Chu Guangsheng menoleh ke belakang dan melihat Qiu Qinger dengan wajah acuh tak acuh dan tidak bisa menahan senyum. Wanita ini, Tuan Qin, kamu seharusnya tidak memiliki keraguan itu sekarang kan? Dia menatap Qi Wuliang dengan tersenyum ringan. Mendengar ini, wajah Qi Wuliang memerah dengan ekspresinya dipenuhi amarah. Kali ini dia menembak kakinya sendiri. Jangan terlalu sombong, dia mendengus diam-diam dengan kelihatan dingin di matanya. Oke, Yanli bertepuk tangan, menyela pikiran semua orang dan berkata, haruskah kita membahas masalah istana ini sekarang? Begitu kata-kata ini keluar mata semua orang segera beralih ke istana hitam pekat itu. Memiliki api yang kuat di wajahnya. Di sini 9 klan besar menyembunyikan harta karun. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan tua kota Yan. Mendengar ini Yanli tersenyum ringan dan berkata, menurut informasi yang saya dengar, istana ini dibagi menjadi lantai atas dan bawah. Jadi saran saya adalah para ahli alam juding harus masuk ke lantai atas dan sisanya orang pergi ke lantai bawah. Adapun harta apa yang bisa kamu peroleh, itu semua tergantung pada kemampuanmu sendiri. Pada titik ini dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apa pendapat Anda tentang saran saya. Saya setuju. Suara persetujuan terdengar membuat senyuman di wajah Yanli menjadi semakin ringan. Saya ingin tahu apa pendapat Guru Qiu. Dia memandang Qiu Qinger dan menangkupkan tangannya. Ikutin apa yang kamu katakan. Qiu Qinger mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar ini Yanli bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum. Karena tidak ada yang keberatan, maka semua orang siap memasuki istana. Menghadapi harta yang ditinggalkan oleh 9 klan besar, tidak ada yang bisa tenang. Terima kasih telah mendengarkan.